Ini akhir zaman. Sekarang ini Bapak Ibu, kita deklarasi saja sekarang. Kita ini sudah mau masuk di akhir zaman. Bahkan sudah ada yang berani mengatakan kita ini sudah di akhir zaman. Kenapa begitu? Begitu semua yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, hampir semuanya terbukti. Hanya tinggal menunggu saja. Kalau kita tak bersiap, kalau kita tak mau mengakui diri kita, kalau kita tak mau istiqamah, habis kita yang ikut. Maka kata Allah dalam Al-Quran, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذًا أَنْتُمْ مِثْلُهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan insya Allah kita yang hadir dan yang selalu istiqamah, mudah-mudahan Allah jaga istiqamah kita dan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal. Nabi berkata dalam hadisnya, dari hadis yang sangat populer di tengah kalangan umat muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang senang menuntut ilmu, keluar dia dari rumah, berdoa dia kepada Allah, pasti Allah kabul kalau niatnya karena Allah. Dan kemudahan dia dalam mencari ilmu menjadi jalan yang mudah bagi dia untuk menempuh surga. Tapi hadis itu di dalam riwayat yang lain ada tambahannya. Ini hadis yang paling pendek sebenarnya, hadis yang pendeknya. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalimat selanjutnya ada wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Di sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Sebenarnya bukan berbeda pendapat tapi tambahan hadis. Sesungguhnya malaikat itu sedang berada di atas dan mereka mengepakkan sayapnya, memberikan naungan kepada mereka yang menuntut ilmu. Makna ini oleh para ulama hadis ada dua. Kalau yang keluar dari rumah dia niat pergi sholat subuh, setelah sholat subuh dia niat i'tikaf, sekaligus dia niat untuk menuntut ilmu. Ketika dia keluar dari rumah tadi dia berdoa kepada Allah, diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah. Itu pertama. Tapi ada yang kedua, ada. Apa yang kedua? Yang kedua itu malaikat yang doakan. Ya Allah, si fulan itu berangkat ke masjid karena Engkau. Dan dia nuntut ilmu karena dirimu ya Allah. Maka penuhi segala hajatmu. Kata Allah, kabul. Ini maknanya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ternyata hadis ini belum sampai di situ. Wa innal anbiya la yarithu dinaran wala dirham walakin yarithul ilma. Kata Nabi, para ulama itu, para anbiya, nabi-nabi itu tidak mewariskan harta kepada para ulama. Tapi yang diwariskan kepada mereka adalah ilmu. Tapi kalimat ilmu di sini, mewariskan ilmu di sini, itu juga
ada makna yang serius. Apa makna yang serius? Yang diwariskan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan iman, ilmu yang berdasarkan akhlak kepada manusia. Sehingga bukan sembarangan ilmu. Dan ilmu ini oleh para ulama dibagi dua. Satu ilmu wajib, satu lagi ilmu sunnah. Dalam bahasa lain sunnatun muakkadah. Oh, kok bisa begitu pembagian ilmunya Ustaz? Memang begitu. Sayyid Naqib Al-Attas misalkan, beliau kasih bagi ilmu itu dua. Imam Al-Ghazali misalkan membagi ilmu itu juga dua. Lah kok bisa? Ya, ilmu wajib sama ilmu sunnah muakkadah. Lah ilmu wajib ini yang mana? Ilmu agama. Ilmu sunnah yang mana? Selain daripada ilmu agama. Baik fisikanya, kimianya, biologinya, IPA, IPS-nya, dan ekonominya, tekniknya, kedokterannya, dan lain sebagainya. Itu sunnatun muakkadah. Loh, kok sunnah muakkadah maksudnya apa? Atau kata para ulama, fardu kifayah. Wajib, tapi kalau sudah banyak tak jadi wajib. Misal satu kampung tidak ada dokternya, maka hukum menuntut ilmu kedokteran bagus satu kampung tadi wajib. Salah satu di antaranya wajib. Terserah siapapun. Tapi kalau sudah ada dokternya, menuntut ilmu kedokteran kemudian itu tak wajib lagi. Nah, ini bahasa para ulama. Tapi ilmu agama tidak begitu. Ilmu agama mau dia ahli apapun, teknik sipil dia, kedokteran dia, skincarean, bukan skincare, apa namanya itu? Pokoknya dokter kecantikan dia, dokter gigi dia, dokter hewan dia, mau apa kek dokternya. Yang namanya nuntut ilmu agama hukumnya wajib. Tidak ada toleransi, tak ada toleransi. Sehingga berilmu itu wajib. Nah, apa kaitannya, mengapa kita kok harus wajib nuntut ilmu agama? Sandarannya adalah ibadah. Karena kalau kita tak nuntut ilmu agama, kita tidak tahu ibadah itu bagaimana. Lah kalau kita tidak tahu ilmu agama, dan kita tidak tahu ibadah itu harus bagaimana model ilmunya, loh, kita ibadahnya sia-sia, tidak ada gunanya. Tidak dipandang Allah tuh. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama Pak. Orang yang beribadah dengan ilmu tanpa ilmu itu tidak sama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka hadis tadi lengkapnya begitu. Dijelasin tuh oleh Ustaz Adi Hidayat tentang hadis tersebut. Ternyata fadilah dan fadail, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu berkah, bukan main. Imam Nawawi dalam kitabnya itu At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran itu, begitu seriusnya beliau menuliskan kalimat itu di dalam kitab tersebut. Saking pentingnya ilmu tadi. Bahkan Syekh Hasim Al-Asy'ari, penulis kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menuliskan buku juga, Ta'addab qabla an tata'allam, gitu dia. Pentingnya ilmu itu jauh sekali. Ada namanya Imam Zarnuji, menuliskan buku judulnya Ta'limul Muta'allim. Saking pentingnya. Kenapa harus menuntut ilmu? Karena ternyata orang yang menuntut ilmu mampu membentuk karakter, mampu membentuk akhlak. Lah kalau dia berilmu tapi tak berakhlak, itu menjadi persoalan itu. Nah, nanti masalah akhir zaman itu yang terakhir itu Pak. Makanya kata Imam Al-Ghazali, bodoh itu banyak definisinya. Bodoh itu banyak definisinya. Bodoh itu satu, orang yang memang tak mengerti. Ini masih dimaklumi, dia tak belajar. Tapi kata para ulama, tidak ada alasan hari ini mereka tidak mau belajar. Tidak ada alasan hari ini mereka tidak mau belajar agama. Kenapa? Setiap tempat ada. Zaman dulu mencari orang alim susah. Harus datang ke sono jauh, berkilo-kilo. Sekarang tidak, setiap tempat ada da'inya. Setiap tempat ada ustadznya. Setiap tempat ada ulama'nya. Jadi mudah sekarang. Jadi tidak ada alasan. Kata para ulama, tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di Pekanbaru ini, tradisi keilmuan seperti ini itu sudah banyak. Hampir setiap masjid ada. Bahkan Masjid Nurul Yakin itu setiap subuh, setiap maghrib. Zuhur tak ada lagi. Ada. Setiap subuh, setiap hari, 7 hari. Ada semua, subuh ada, maghrib ada. Itu tidak tahu kapan istirahatnya itu. Kalau kata abang kita nih, bahkan hari ini Idul Fitri, nanti malam sudah ada kajian. Itu nama, itu entah masjid apa, lama itu tak tahu pula itu.
Coba bayangkan, saking banyaknya Pak. Dan itu saya kira satu-satunya masjid di Indonesia itu yang kajiannya setiap hari dari subuh kemudian maghrib. Untung nggak ditambahnya zuhur. Kalau sempat ditambahnya zuhur, muntah-muntah jamaahnya mungkin Pak. Saking capeknya belajar mungkin. Tapi ini penting Pak, penting. Sebegitu seringnya kita belajar, masuk telinga kanan kadang tak masuk. Keluar lagi telinga kanan gitu. Jadi tak masuk deh. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap keilmuan dalam agama tersebut ada bidangnya masing-masing. Dan para ulama membagi bidang-bidang tersebut. Ada yang fikih, kemudian ada yang tentang tauhid, ada yang hadis, ada yang Quran, ada yang bidang ini, ada yang bidang sirah, ada sejarah dan lain sebagainya. Setiap itu ada bidangnya masing-masing. Tapi di dalam persoalan hadis itu disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi berbicara tentang semua keilmuan itu dirangkum oleh para ulama. Sahih Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Imam Muslim dalam kitabnya Imam Muslim Sahih Muslim. Sunan Ad-Darimi, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad. Mereka tuliskan Pak. Termasuk salah satunya adalah Sunan Abi Daud. Di dalam pembahasan kitab Sunan Abi Daud itu banyak persoalannya. Ada persoalan jinayat, ada persoalan pernikahan, ada persoalan waris. Ini termasuk ilmu waris. Ini ilmu yang dilupakan oleh umat muslim. Namanya ilmu mawaris. Ilmu waris ini wajib dipelajari dalam setiap keluarga itu satu orang minimal harus ada ahli daripada waris. Karena kalau tidak ada ahli waris dalam satu rumah tangga, dipastikan dalam rumah tangga itu ketika pembagian warisnya terjadi miskomunikasi. Nah, coba bayangkan. Jadi tidak main-main. Makanya kata para ulama, kata Syekh Naqib Al-Tasri, menuntut ilmu agama itu wajib. Menuntut ilmu agama wajib. Tapi uniknya, kata Nabi dalam riwayatnya, dalam hadisnya, kelak di akhir zaman itu kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi. Hatta yasbutul jahlu bainan nas. Sampai tersisa orang-orang jahil di antara umat muslim. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Orang bodoh itu terbagi. Satu orang yang tidak belajar, yang kedua orang yang tahu tapi tidak beriman, yang ketiga orang yang pura-pura tahu. Dia tak tahu tapi pura-pura tahu. Yang paling berbahaya yang paling terakhir itu. Nomor 2 juga berbahaya, tapi yang paling berbahaya lagi yang terakhir. Sudah tidak berilmu, pura-pura berilmu, itu menyesatkan orang. Nah, di sini Bapak Ibu pentingnya ilmu itu di situ letaknya. Sehingga Imam Al-Ghazali dengan ilmu tadi serius banget, Pak. Sangat serius. Sangat serius. Para ulama itu memperhatikan tentang ilmu ini sangat serius. Sehingga kalau dulu Pak, tradisi belajar tuh kayak gini, itu enak. Kalau sekarang tradisi belajar ini, ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Karena kalau kita kaji tentang tradisi umat muslim zaman dahulu tentang belajar itu halakotnya, ya kayak gini Pak. Cuman tidak ada kursi, tidak pakai meja. Duduk di lantai, kemudian pakai ya seperti biasa halakah. Nabi nyandar di pohon kurmanya. Imam Hasan Al-Basri itu kalau dia ngaji halakah seperti ini, di dalam masjid itu ada tiangnya. Nah tiang masjidnya sandar di situ. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ali bin Abi Thalib dalam masjid dicari dinding masjid. Di mana dinding masjid? Dia nyandar di situ. Dia punya jamaah, dia ngaji di situ. Nah, begitulah seperti yang dilakukan hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin kita bahas di subuh hari ini, karena saya lihat para asatidnya sudah banyak. Kita coba kaji tentang sesuatu yang paling unik di muka bumi ini. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada awal, ada akhir. Ada awal pasti ada akhir. Apa maksudnya? Ketika bumi ini diciptakan oleh Allah, mesti Allah juga akan menciptakan akhirnya. Sama Pak, ketika manusia dihidupkan oleh Allah, mesti ada masa matinya. Tapi yang uniknya adalah, kita tidak kaji matinya Pak. Yang kita kaji akhir zamannya Pak. Karena kelak apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, dari sekian banyak hadis, itu semuanya pasti terbukti. Pasti terbukti. Tidak ada yang tidak terbukti Pak. Sampai Nabi kata, kelak di akhir zaman itu akan banyak orang bodoh, kata Nabi. Diangkat ilmu itu Pak. Yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu, kata Nabi.
Ilmu diangkat, tersisa orang bodoh, katanya. Orang bodoh ini oleh para ulama dijelaskan. Ternyata yang bodoh di sini itu bukan jahiliyah dahulu, bukan. Orang bodoh yang di akhir zaman, kata Nabi, berilmu tapi tak gunakan ilmunya. Berilmu tapi digunakan untuk menyesatkan. Berilmu tapi bukan beriman. Berilmu tapi, mohon maaf, tidak digunakan untuk kebaikan. Berilmu tapi digunakan untuk mencari kepentingan. Dan ada yang lebih berbahaya, kata Nabi, tidak berilmu, ngaku berilmu. Nah, ini yang paling terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kondisi kita seperti itu. Nabi dengan hadisnya, dengan perkataannya, hari ini terbukti. 1400 tahun yang lalu. Nabi ngomongnya 1400 tahun yang lalu. Dibuktikannya kapan? Hari ini. Banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak dan beriman. Banyak orang berilmu tapi tak sejalan dengan apa yang dikatakan. Banyak orang berilmu tapi kok makin bodoh, bukan makin cerdas. Ini konteksnya negatif. Negatif. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada urusan kepentingan. Orang berilmu bisa jadi bodoh karena ada kepentingan. Coba kalau tidak ada kepentingan, makin cerdas dia, Pak. Tapi karena ilmunya tadi, mohon maaf, ada unsur kepentingan, bisa tunduk ilmu ini karena ada kepentingan tadi. Artinya apa bahasa sederhananya? Ilmunya dibeli. Ilmunya dibeli. Udah, tidak usah ngomong. Sehingga tidak bisa ngomong lagi, Pak. Ilmunya yang harus keluar tak jadi keluar. Kenapa tak jadi keluar? Sudah disodorkan dulu. Mau diam enggak? Atau dimanfaatkan. Kita ambil contoh misal. Ada orang ahli fatwa. Kami ini jualan susu sapi formalin. Kira-kira hukumnya halal apa haram? Haram, Pak. Tapi bisa jadi halal. Bisa. Kapan? Kalau disodorin duit. Itu terjadi, bukan tak terjadi. Makanya mohon maaf, kita butuh kecerdasan di akhir zaman itu, Pak. Kecerdasan dengan iman. Kalau tidak dengan iman tak bisa. Susu yang seharusnya bisa, mohon maaf ya, bisa menyehatkan kita. Tapi karena dicampur dengan formalin, mati bisa. Itu dibuatnya. Kuaci. Halal apa haram? Itu kalau kita buat sendiri jadi jelas halalnya itu, Pak. Jelas halalnya kalau kita buat sendiri. Tapi kalau dicampur dengan minyak babi, halal apa haram? Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu tahu enggak kalau itu dicampur dengan minyak babi? Kan enggak tahu. Harusnya kalau dalam pandangan kesehatan tahu itu bercampur dengan minyak babi, keluar enggak fatwa halalnya? Harusnya tak keluar. Loh kok masih ada label halalnya? Itu pertanyaan balik. Kan begitu. Di sini posisinya, Bapak Ibu. Bisa jadi yang tadi, kondisi yang pertama, bisa jadi pada kondisi yang kedua. Orang ini pura-pura tidak berilmu. Orang ini pura-pura berilmu. Padahal dia tidak tahu hukumnya, Pak. Dan ini banyak di akhir zaman, orang yang berfatwa pada hakikatnya mereka bukan ahli fatwa. Kelak di akhir zaman, banyak orang ruwaibidah yang tak layak berbicara tapi berbicara. Orang tak layak berbicara. Misal saya tak layak berbicara kedokteran, tapi berbicara kedokteran. Apa yang terjadi? Sesat dan menyesatkan. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Nah, maka subuh hari ini, Bapak Ibu, kita akan coba mengkaji. Tebal bukunya, Bapak Ibu. Ini kalau dikaji semua tidak tahu kapan habisnya. Ini tentang hadis-hadis yang terjadi, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Nabi tentang fenomena akhir zaman. Yang fenomena akhir zaman ini disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya semua terbukti. Terbukti. Dan ini adalah pembuka sebelum datangnya kiamat besar. Tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar, Bapak Ibu, itu ada 10. Ini 5, ada 10. Ada 10. Dan hadisnya sahih. Satu diantaranya Dajjal, Ya'jud wa Ma'jud. Kan begitu. Gempa bumi yang besar. Sampai nanti akhirnya, Pak. Akhirnya itu adalah kita semua dimatikan. Nanti lampu mati. Tidak ada HP, Pak. 40 hari itu mati semua. Stres manusia itu, Pak. Bapak Ibu akan lihat manusia stres. Tidak usah besok lagi, sekarang dah banyak stres itu.
Coba kalau tidak ada internet itu tidak ada. Nih abang-abang yang di depan ini khusus nih Bu. Kalau tidak ada internet, saya yakin tidak jadi dia ngupload video nih Bapak Ibu. Pasti itu Pak. Itu banyak yang stres. Apalagi anak muda sekarang ini. Kalau tidak ada internet, aduh, tak bisa menghubungi pacarnya Pak. Itu Ramadan tuh. Ramadan aja masih stres dia. Coba bayangkan. Kita semua hari ini disetir oleh siapa? Disetir oleh gadget begini Pak. Oleh seperti ini. Kita disetir. Kita yang tunduk kepada dia, bukan dia yang tunduk kepada kita lagi. Kalau tak ada HP kita stres. Anak mana hari ini yang tidak ada HP, yang tidak stres dia? Tenang hidupnya. Senang hati aku tak pakai HP. Carilah. Kalaupun ada 1000, satu di antara 1000 itu Pak. Mesti cuma satu orang di antara sekian 1000 itu. Kenapa dia disetir Pak? Ini kehidupan kita hari ini. Jadi kita ini sekarang ini sudah posisinya sudah agak kurang aman sedikit. Makanya kita cari keamanan berpegang teguh dengan tauhid tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi. Di dalam hadis Nabi itu ada 10 tanda kiamat besar. Nah kita sebelum masuk ke 10 tanda kiamat besar, kita masuk fenomena akhir zaman sebelum masuk 10 tanda besar tadi. Tanda-tanda kiamat kecil. Dan tanda-tanda kiamat kecil ini kata Syekh Al-Arifi dalam kitabnya Nihayatul Alam, itu perkataan Nabi pasti terbukti. Pasti. Kita ambil contoh. Satu di antara hadis. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, "Ya Aisyah, qaumuka asra ummati bilihaqat." Kemudian faqalat, "Falamma jalasa qultu ya Rasulullah, ja'alani Allahu fu'adaka laqad dakhalta wa anta taqul kalaman ma zara'ani." Faqala, "Wa ma huwa?" Qalat, "Taz'umu anna qaumi asra ummatak bika lihaqat." Apa kata Nabi? Kelak di akhir zaman kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti orang-orang itu akan muncul kelompok-kelompok yang kuat. Dan uniknya kelompok-kelompok yang kuat ini akan memakan kelompok-kelompok yang lemah. Ini kalau dibahasakan seperti ini aja, ini agak ngambang sedikit. Kita akan berpikir apa maksudnya. Tapi ulama hadis menjelaskan Pak. Apa yang dimaksud oleh ulama hadis? Kelak akan muncul manusia-manusia yang kaya, yang rakus, yang kuat dengan kekayaannya, yang kuat dengan badannya, yang kuat dengan posisinya. Dan tujuan mereka apa? Memakan kelompok-kelompok yang lain. Bahasa lainnya Pak, menindas. Sudah terbukti atau belum? Bapak-bapak sebelah kanan bilang sudah, kata dia. Dia agak pengalaman sedikit kan. Sudah terbukti belum ibu-ibu? Sekarang saya tanya ibu-ibu nih, bapak-bapak dan ibu-ibu saya tanya. Kalau ada orang punya duit, dan punya kekuasaan, punya jabatan misalnya. Kira-kira orang itu bagaimana model jalannya? Model jalannya dulu. Gimana? Tegap ya? Tegap. Ada alasan enggak tuh? Apa alasannya? Banyak duit. Punya duit, punya kekuasaan. Kira-kira lebih banyak mana? Orang yang punya duit dan kekuasaan ini yang mencium tangan orang tak berduit, atau orang tak berduit mencium tangan orang berduit? Ibu-ibu belakang yang jawab. Coba bayangkan Pak. Dan ini penting untuk dipahami. Saya kasih ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Ini karakter soalnya. Jadi Bapak Ibu sekarang ini di tengah umat manusia hari ini tuh, orang berduit itu penguasa. Jadi kalau tidak punya duit, itu jelas mereka anggap sebagai apa? Kalau bukan biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja masih mending Bapak Ibu. Orang tak berduit itu dianggap sebagai mohon maaf, pembantu. Karena dia merasa punya duit, dia bisa suruh orang suka-suka hatinya. Anda kan butuh duit saya, kerjakan apa yang saya perintahkan. Karena butuh mau tak mau Pak. Karena butuh mau tak mau dia buat. Mau halal ke, mau haram ke, mau apa ke, kita nggak tahu. Dan ini Pak, mohon maaf ya, orang penguasa, orang yang berduit dan merasa kuat dengan yang dia miliki, dia mampu menindas siapapun yang dia mau. Dan ini sekarang yang terjadi. Orang punya duit, punya kekuasaan, dia bisa beli hukum. Yang terjadi apa? Yang punya hukum, yang salah tapi berduit bisa benar. Yang salah karena dia punya duit bisa betul.
Apalagi kalau dia punya duit, punya kekuasaan. Oh, lengkap sudah itu. Kenapa kok bisa lengkap begitu? Mudah bagi dia. Makanya sekarang ini bahasanya orang-orang yang mungkin agak lemah. Apa kata mereka? Ya udahlah nak, ndak usah kita melawan. Mereka punya duit, kita ndak punya duit, kalah kita. Kalaupun masuk ranah hukum, paling kita yang kalah. Begitu bahasa orang sekarang, Pak. Kenapa begitu? Padahal yang salah dia. Kenapa kita tak berani memperjuangkan? Karena kita merasa lemah. Karena kita tak punya duit. Maka orang sekarang ini berpikir, Pak, untuk main jalur hukum. Kalau tak punya duit, dia berpikir untuk main jalur hukum. Nggak usahlah, pakai jalur kekeluargaan aja lah. Kalau pakai jalur kekeluargaan, ini cerita nyata. Satu ketika ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini nabrak, Pak. Nabrak seorang anak orang kampung lah, ditabrak. Ternyata pemuda ini, bapaknya ini ya penguasa lah gitu. Dan yang nabrak ini anak pemuda tadi. Di samping pemuda ini ada supirnya, Pak. Ada supirnya. Kemudian kasus ini diangkatlah. Masuk jalur hukum. Apa kata dia? Supir, kau yang masuk penjara, akui bahwa kau yang nabrak. Semua kehidupan anakmu kami tanggung. Coba bayangkan. Itu nyata tuh, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya masuk penjara, Pak. 10 tahun. Beliau masuk penjara. Setelah 10 tahun, apa kata anaknya? Anaknya nggak kenal dengan bapaknya. Karena anaknya masih kecil waktu itu. Nggak kenal sama bapaknya. Apa yang terjadi? Kezaliman yang dilakukan oleh mereka para penguasa yang tadi yang merasa punya duit. Dan ini penindasan, Pak. Kalau dia menolak, kalau dia tidak mau mengatakan itu, apa kata dia? Saya tak bayar gajimu. Saya tak akan kasih kamu duit. Saya tak akan kasih kamu sangon. Seorang yang bekerja, yang berharap, itu tidak sanggup berbuat apa-apa, Pak. Ini ilustrasi, Pak. Ilustrasi keadaan. Dan itu nyata. Begitu kondisi kita hari ini. Bisa orang berduit, bisa meminta orang lain. Coba bayangkan hari ini, lihat permainannya. Siapa yang korupsi, siapa yang masuk? Siapa yang korupsi? Siapa yang masuk penjara? Justru yang korupsi paling banyak tak masuk penjara. Yang korupsi paling sedikit yang masuk penjara. Misal, si A korupsi. Anggaplah korupsinya 50 triliun misalkan. Tapi si A yang korupsi ini, itu makan cuma 1 triliun. 49 triliun yang makan atas. Yang masuk penjara yang mana? Yang makan 1 atau yang makan 49 tadi? Jawabnya barang semua tuh, Pak. Ini kondisi, Pak. Penindasan tuh begitu. Kata Nabi, ini ilustrasi kata para ulama hadis. Bahwa kelak di akhir zaman yang kuat akan memakan yang lemah. Dan yang lemah tidak akan mampu bersuara terhadap yang kuat. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka lemah. Dan ini yang terjadi. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika itu yang mereka jaga adalah kehidupan. Bukan harga diri, bukan harga diri agama, bukan keberanian. Tapi yang mereka jaga adalah harga diri kehidupan mereka saja. Yang penting kami bisa makan selesai. Yang penting anak kami selamat. Yang penting ini, yang penting itu. Tapi mereka tak memperkirakan itu. Tapi bagaimana dengan pelaku yang menindas tadi? Ini yang disebut oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Congkak, angkuh, sombong. Kelak di akhir zaman kata Nabi akan muncul sab'ina kadzaban dengan para penipu, pendusta tadi. Mereka muncul dengan kesombongan, mereka muncul dengan keangkuhan. Apa yang menyebabkan mereka begitu? Kuasa. Apa yang menyebabkan mereka begitu? Harta. Apa yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan demikian? Karena mereka cinta terhadap dunia. Sekarang sudah bisa kelihatan bagaimana mulianya orang kaya. Tak, mohon maaf, bukan muslim dia, kaya dia, jadi donatur masjid, dia masuk ke masjid dicium tangan itu, Pak. Serius, Pak. Oh, meskipun si anu itu tidak Islam, tapi dia donatur itu, Ustaz. Donatur masjid kami dia. Mau donatur kayak dia, sebaik-baik apapun dia kafir, mati masuk neraka dia. Wah, ini penting untuk Pak. Penting untuk dipahami Bapak Ibu. Jangan tertipu, Pak. Jangan tertipu. Sebaik-baik apapun orang kafir, sebaik apapun, mati masuk neraka. Seburuk-buruk apapun orang muslim,
Kalau mati dia tak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Seburuk-buruknya muslim. Jadi jangan Pak, ini ada penyakit di tengah umat manusia, umat muslim hari ini. Lebih baik kami masuk rumah sakit orang kafir daripada rumah sakit orang muslim lagi. Ini penyakit nih, penyakit. Kami Ustaz sekolahkan anak di tempat sekolah Islam, kacau. Akhlaknya kacau. Manajemennya kacau. Tapi kami masukkan anak kami di sekolah kafir tuh aman dia Ustaz. Pintar dia, cerdas dia. Bagus bahasa Inggrisnya. Ini orang yang sudah termakan air itu. Air kekafiran. Jadi kenapa? Dia puji terus Pak. Ini munafik namanya. Orang seperti ini munafik. Jadi kalau ada orang yang memuji orang kafir ketimbang orang muslim, dalam segi apapun itu munafik itu. Iyalah jelas orang non muslim ini, orang kafir ini bagus sarananya Pak Ustaz. Sebagus apapun, sebaik apapun, mau Bapak puji bentuk apapun, mati pasti masuk neraka. Tidak bisa Pak. Ya Allah, tempat itu tempat aku berbuat Pak. Ya Allah, dia baik sama keluargaku, dia penyelamat nyawanya. Mati masuknya aku tuh. Sama yang memuji sekali. Serius Bapak. Tapi kalau seburuk-buruknya muslim sekalipun, kalau dia tak mati dalam keadaan kafir ataupun syirik, sebelum dia bertobat kepada Allah, mati dia atau bertobat dia kepada Allah, mati dia tetap masuk surga. Coba bayangkan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir dan syirik dan tidak bertobat kepada Allah, baru khalidina fi. Dia akan kekal dalam neraka jahanam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, ini kondisi. Maka Bapak Ibu, apa yang terbaik bagi kita? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan pernah merasa lemah. Harta, kekuasaan itu tidak lama umurnya Pak. Harus dilawan dengan keimanan. Jangan pernah goyangkan harga diri, agama, hanya karena persoalan yang sederhana Pak. Jangan korbankan agama, jangan korbankan harga diri, jangan korbankan keimanan hanya karena persoalan dunia. Allah tak pengen Pak. Gak mau Allah. Meskipun kalau kaitannya dengan nyawa itu dibenarkan. Kaitannya dengan nyawa. Ini tidak ada kaitannya dengan nyawa, tidak akan mati juga. Harus berpegang teguh. Nah yang seperti ini kata Nabi kelak di akhir zaman hilang. Dia akan sedikit demi sedikit hilang dari tubuh umat mukmin tadi. Sehingga mereka nyaman dengan kelemahan mereka. Mereka nyaman dengan diri mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir saja, kami cari aman saja. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, orang mukmin sekarang lebih banyak mencari aman atau melawan? Cari aman atau melawan? Nampak orang melakukan kemungkaran di depan, diam saja tuh. Yang penting keluarga aku tak melakukan kemungkaran. Yang penting aku tidak. Mau yang lain lantak, terserah. Kata dia. Betul apa salah? Coba. Kenapa kita tak berani melawan kemungkaran? Karena kita berpikir dalam diri kita, yang penting kami aman. Yang penting saya tidak. Biarlah mereka tapi saya tidak. Nampak tukang jual ayam yang melakukan kecurangan, disuntiknya ayam tuh pakai obat suntik begitu. Ada obat suntik yang tidak dibenarkan itu. Cepat deh, hari ini disuntik, besok pagi langsung besar deh. Itu ada, bukan tidak ada, ada. Dijual lah ayam tersebut. Nampak tahu dia. Kalau dikasih tahu nanti bermasalah, tak dikasih tahu itu dosa. Pertanyaannya, Bapak Ibu pilih yang mana? Mau kasih tahu atau tak kasih tahu? Kalau atuk sebelah ini katanya kasih tahu. Ini semangat berarti itu. Mantap tuh. Tapi kalau tak dikasih tahu, berarti kita sedang apa? Bekerja sama dengan mereka. Tapi kami tak tahu menahu Pak Ustaz. Iya, tapi sudah nampak. Kalau sudah nampak, tahu berbuat dia jelas perbuatan salah, kita tidak menegur, kita yang berdosa. Nah, coba bayangkan. Nampak tetangga. Maaf ya. Laki-laki datang ke rumah itu bolak-balik. Rupanya perempuan itu janda.
Tak berani Pak RT, Pak RW menegur. Pak RT, Pak RW ini besok di akhirat harus bertanggung jawab tuh. RT, RW, kau lihat tak tetangga janda yang sering datang laki-laki itu bolak-balik? Lihat, kenapa tak kau tegur? Jawaban RT, aku tak berani. RT yang masuk dalam neraka tuh. Begitu, iya. Kenapa? Karena dia tahu kemungkaran tapi tak berani menolak. Nah, ini penting, Pak. Inilah kenapa yang diangkat jiwa-jiwa seperti ini, Pak, oleh di dalam diri para sahabat itu tidak ada satupun yang bisa menandingi sampai hari ini. Karena sahabat itu yang terbaik. Yang terbaik, Pak. Sahabat nampak satu kemungkaran langsung ditegur. Kita 100 kemungkaran pun nampak takkan kita tegur, Pak. Apa alasannya? Kalau orang minum khamar, saya yakin kita tak berani. Orang narkoba, saya yakin kita tak berani. Daripada kami dipukulnya, Ustaz. Kami pernah, Pak. Saya pernah di depan Indomaret minum dia, kawan saya minum khamar. Awak ditempelengnya. Sakit memang, tapi tempeleng balik. Artinya berantem, Pak. Cuman karena kita agak rame, dia sendirian, menang kita. Tapi kalau dia rame awak sendiri, kabur juga kan, Pak. Yang penting berani dulu. Ini penting, Pak. Coba kita ambil contoh misalkan. Begal, geng motor dan lain sebagainya. Kasus itu di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Dulu waktu di Jogja itu, Pak, ada namanya keliti. Tak keliti itu apa namanya? Itu bukan bikin rusuh terus itu. Karena setiap malam dia keliling bawa samurai, cerulit, apa namanya? Cerulit. Nah, itulah pokoknya. Ya itulah pokoknya yang begitulah. Itu tiap malam, Pak. Habis minum mereka keliling. Dulu. Kerjaannya apa? Cari iseng, Pak. Jadi bunuh orang itu iseng. Itu enaknya, Pak. Bunuh orang itu iseng. Tapi mohon maaf, itu kan kalau kita tak punya nyali besar, Pak, jangan coba-coba. Kalau kita tidak punya nyali besar, jangan coba-coba, Pak. Itu yang banyak mati ketika itu, yang banyak masuk rumah sakit, termasuk kawan saya pribadi. Kawan kami memang tidak satu kos tapi satu angkatan itu. Itu kena. Malam dia pulang jam 10 malam. Sayangnya dia lewat di tempat yang agak sunyi itu. Dan itu sudah terbaring di ring road itu. Untung cepatnya ada yang kabari. Bisa kita langsung bawa ke rumah sakit. Itu dalam masuk pisau dalam badannya itu. Tapi coba apa yang mereka lakukan? Itu kemungkaran, Pak. Kemungkaran. Nah, yang kayak gini harus kita lawan. Tidak bisa itu didiamkan, tidak bisa. Karena kemungkaran itu merajalela. Nah, kembali kepada poin tadi. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa kelak di akhir zaman ada orang kuat bisa menindas orang lemah? Karena orang lemah itu diam. Karena orang yang lemah ini tidak mampu dan tak sanggup berbuat. Yang ketiga, orang lemah ini sendiri. Coba kalau yang lemah ini beramai-ramai. Rame-rame, Pak. Maka orang yang tadi merasa kuat pun itu tak akan sanggup. Kita sekarang begitu. Kenapa negara-negara yang tak suka dengan kita ini, kenapa mereka kuat? Padahal mereka sedikit, Pak, minoritas. Tapi kenapa mereka kuat? Karena kita yang takut. Kenapa takut kita? Karena kita tak bersatu. Kenapa kita tak bersatu? Karena setiap orang di antara kita memikirkan diri masing-masing. Apa penyakitnya? Yang penting bukan aku. Apa penyakitnya? Ya udahlah, ibadahkan masing-masing. Tidak bisa begitu, Pak. Kunto Wijoyo bilang, enggak zamannya manusia berpikir iman sendiri. Namanya social piety. Harusnya sekarang itu beriman berjamaah. Iman berjamaah. Sama-sama. Satu di antara yang lain saling mengingatkan. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai hilang sifat perhatian antara satu muslim dengan muslim yang lain. Dan itu terjadi hari ini. Setiap muslim hari ini hanya berpikir tentang ibadah dia sendiri-sendiri. Ini saya kasih contoh. Paling nampak ketika berangkat umroh. Apa yang ditanamkan dalam benak setiap orang yang berangkat umroh. Kami berangkat umroh pengen ibadah. Betul apa tidak? Tapi sampai di sono Bapak Ibu, mereka memang pengen ibadah ke masjid. Sehingga ketika di sekitar mereka ada yang tak mampu, yang sakit, mereka tidak mau urus.
Kau ini mengganggu ibadah kami aja. Kau cari aja lah ke rumah sakit kayak di mana, biar kami nggak terganggu ibadahnya. Bapak Ibu, saya katakan hari ini, orang yang seperti ini, itu adalah ciri khas. Orang yang seperti ini, ibadahnya tidak bermanfaat. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya buruk, tidak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga atau apa? Imbang dua-duanya. Hablum minannasnya baik, hablum minallahnya buruk, tak masuk surga. Hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya rusak, tidak masuk surga. Karena syarat masuk surga itu tidak ada satu hati pun, tidak ada satu jiwa pun yang tersakiti. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada yang tersakiti di bulan Ramadan ini, siapapun tetangga yang sakit hati sama kita, samperin Pak. Daripada tidak ada gunanya puasa kita. Kalau kita yang menyakiti. Tapi kalau kita yang disakiti, cepat-cepat keluarkan kalimat maaf untuk mereka sekalipun mereka belum datang kepada kita. Kenapa demikian? Daripada puasa mereka tidak bermanfaat. Karena orang yang melakukan kezaliman terhadap siapapun umat manusianya, satu orang saja, itu amal ibadahnya tidak Allah terima. Pertanggungjawabannya harus di dunia. Yang kedua, dalam puasa Allah tidak mau terima amal ibadahnya. Namanya muhbitat. Allah hapus semua amal ibadahnya di hari tersebut. Tapi kalau selama itu dia tidak bertegur sapa, selama itu dia menyakiti orang, selama 30 hari, maka selama 30 hari puasa yang tidak diterima oleh Allah. Sayang apa tak sayang? Rugi apa tak rugi? Itu yang terjadi. Baik, itu yang pertama. Itu baru hadis pertama nih Bapak Ibu. Kemudian hadis yang kedua. Kata Nabi dalam hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yantaqidna ural Islam urwatan fakullama intaqadat urwatan tatabbatha an-nas billati talih wa awwalahunna naqdul hukmi wa akhiruhunna as-salah. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul orang-orang tidak mau berhukum dengan hukum yang Allah turunkan bagi mereka. Ini poin penting. Tapi mereka justru mengambil hukum dari yang bukan atau selain daripada agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kelak di akhir zaman hukum Allah ini akan hilang, Allah akan tarik sedikit demi sedikit syariatnya. Yang ketiga, kata Nabi, kelak yang akan hilang dari umat mukmin adalah, yang terakhir hilang dari umat mukmin adalah salat. Ada 3 poin. Poin pertama, hari ini kita lihat berapa banyak faktor hukum adat dan undang-undang lebih tinggi daripada hukum agama. Berapa banyak? Karena itu sandaran Ustaz. Betul. Baik, kita kesampingkan undang-undang nih. Sekarang kita masukkan hukum adat. Kalau Bapak Ibu pergi ke daerah-daerah, kira-kira seberapa kuat hukum adat ketimbang hukum agama? Berapa kuat hukum adat? Kalau kita merujuk kepada dahulu Pak, hukum adat lebih berpengaruh daripada hukum agama. Betul apa salah? Nikah harus pakai nikah hukum adat. Pembagian waris pakai hukum adat. Kalau tidak hukum adat, kami tak terima. Kalau tak nikah hukum adat, tidak sah nikahnya. Sampai berkelahi hanya gara-gara adat. Pihak pria minta pakai adat dia, pihak perempuan pakai minta adat dia. Akhirnya Pak, tak jadi nikah. Hanya gara-gara hukum adat. Hukum adat kami begini. Hukum adat kami begini. Wah, ini sulit nih Pak. Besok kalau semuanya punya ego masing-masing, udahlah tak usah nikah lagi. Nikah dengan adat yang sama sajalah. Makanya nikah itu kadang-kadang butuh waktu panjang sekali untuk berpikir. Bukan masalah apa, masalah panjang itu masalah perdebatan keluarganya aja itu. Sebenarnya tinggal masuk datang ke kantor KUA, sah, selesai itu Pak. 5 menit pun tak sampai itu. Aku nikahkan engkau dengan si Fulan bin Fulan dengan mahar sekian, sah, selesai. Tak sampai 5 menit. Tapi yang membuat panjangnya yang mana? Nah, ini perhitungan hukum adat ini tadi. Apa tak lagi sekarang dengan ada undang-undang. Uniknya kalau undang-undang tidak sejalan dengan hukum agama Islam, itu masalah bagi orang muslim. Nikah beda agama misalkan. Apa hukumnya? Haram.
Kalau sempat ada undang-undang yang membenarkan, kira-kira Bapak Ibu ikut yang mana? Ikut undang-undang atau ikut agama? Iya, sekarang sudah nikah semua, makanya bilang hukum agama. Coba kalau belum nikah. Nah, ini persoalan. Ini persoalan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, Islam punya syariat. Islam punya undang-undang. Islam punya hukum. Orang mencuri, kenapa? Maka Bapak Ibu saya sampaikan di sini. Saya sangat-sangat setuju sekali para koruptor itu ditembak mati. Betul katanya belakang nih. Ini karena habis baca berita nih, Pertamina nih 968 triliun. Coba bayangkan 1 triliun aja bisa menghidupkan 1000 orang. Itu kalau seandainya 900 triliun berarti berapa itu? 9.000 orang ya? Akan lumayan loh. 1 triliun berarti kalau 900 berapa itu? 900. Jadi lebih lah pokoknya itu. Tak berapa juta nggak tahu kita kan. Coba bayangkan Pak. Ini 968 triliun Pak. Saya kira yang makan enggak satu orang itu. Berjamaah. Kalau 1 orang yang makan itu kayaknya entah 10 turunan nggak selesai-selesai itu duitnya. Kita enggak kembali ke sana Pak. Sekarang kita kembalikan poinnya. Maka saya bilang begini. Kenapa hukum Islam tidak bisa diterapkan? Ada alasan, ada Pak. Ada alasan. Karena kalau hukum Islam ini diterapkan, banyak orang tak akan melakukan kezoliman. Makanya mohon maaf di Saudi sendiri, itu hukum potong tangan itu tidak langsung sekarang. Pakai hak asasi manusia. Misal. Kalau ini kan Bang Amir, kita anggap yang di sana Bang Amar. Bang Amar maling Pak, maling. Kalau dulu Pak, maling dia langsung ambil, tangkap, ketahuan, dibawa ke masjid Kisos di hari Jumat langsung dikisos. Langsung dipotong tangan itu Pak. Tapi sekarang tak. Panggil dulu orang tuanya. Bu, anak ibu, anak bapak ini mencuri. Tolong diajarkan ya. Tolong dinasihati. Oke, selesai. Namanya SP1. Buat lagi dia, panggil Pak SP2. Sudah 3 kali buat, baru dipotong tangannya. Itu pun ada standarnya. Kalau cuma 100 rial, enggak potong tangan. Nah, di atas 1000 rial baru potong tangan. Nggak bisa main potong aja. Kenapa? Sudah masuk namanya hak asasi manusia. HAM. Ini penting untuk dipahami. Jadi itu nggak bisa Pak. Kalau sempat di Indonesia dibuat begitu, setiap para koruptor yang 100 juta ke bawah, anggaplah 10 juta gitu. 10 juta ke atas, potong tangan. Nggak ada besok yang korupsi itu, nggak ada. Takut dia. Korupsi 10 juta potong tangan. Kemudian korupsi lagi potong kaki. Kemudian korupsi lagi potong tangan kiri. Korupsi lagi potong kaki kanan. Habis. Nah, ini uniknya Pak, mohon maaf. Ini kalau didiamkan begini, itu korupsi itu tradisi. Tahu Bapak Ibu tradisi? Suap itu tradisi. Korupsi itu tradisi. Kenapa kok tradisi? Loh karena didiamkan. Sesuatu yang didiamkan akan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi sekarang Ustaz udah kuat, pokoknya semua dicari tahu. Alhamdulillah. Asal duitnya balik. Ini dicari tapi duit tak balik. Tetap aja kita yang kena kan. Makanya BLBI Pak, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia itu sampai hari itu tidak selesai Pak, sampai hari ini. Dan itu penyebab awal hutang kita itu. Penyebab awal hutang. Sampai hari ini hutang itu tidak akan selesai itu Pak. Sampai kapan kita pun tidak tahu. Makanya ada pernyataan anak baru lahir sudah menanggung hutang. Nah, kembali kepada poin tadi. Karena tidak berhukum kepada hukum agama. Uniknya hukum agama itu hanya dijadikan alternatif kedua. Bukan dijadikan alternatif yang pertama. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, ini negara bukan negara Islam, kata mereka. Jadi tidak cocok Islam itu, syariat Islam ditegakkan di sini. Aceh yang kota yang meminta kepada Soekarno untuk diberikan keistimewaan karena menjalankan syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kelak
kelak hukum Islam ini, syariat Islam ini akan Allah tarik sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena umat muslim tidak mau berpegang teguh dengan syariat itu. Umat muslim kelak di akhir zaman akan berpegang teguh dengan hukum-hukum selain daripada Islam. Sehingga yang menjadi patokannya, sekalipun itu bertolak belakang dengan nilai agama, mereka akan ikut yang bukan agama. Yang ketiga, yang terakhir. Maka kata Nabi, kelak yang akan hilang pertama sekali dari umat muslim adalah hukum agama. Dan yang terakhir hilang dari umat muslim adalah sholat. Dan ini kedua-duanya bergantung. Karena sholat ini menjadi penguat di antara segalanya. Kunci orang beriman sholat. Kunci orang kafir atau tidak kafirnya sholat. Seorang beriman dikatakan kufur kalau dia tinggalkan sholat. Kalau dia tidak tinggalkan sholat, dia tetap masih orang beriman. Sekalipun dia tidak zakat, sekalipun dia tidak puasa. Kunci sholat. Sholat ini menjadi kunci bagi setiap perbuatan umat muslim. Apapun itu. Maka kata Nabi dalam hadisnya, kelak yang akan hilang terakhir daripada umat muslim adalah salat. Kalau salat sudah hilang dari diri umat mukmin, orang Islam, maka bisa dipastikan hidupnya tidak akan pernah berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman. Kalau sudah salat tidak ada lagi dalam rumah, maka bisa dipastikan rumah itu tidak ada berkahnya sama sekali. Tidak ada. Sampai di sini bisa dipahami. Ini sudah jam berapa, Bang? 1 menit lagi. Alhamdulillah. Masih aman. Kalau diprotes dari awal kan enak. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Nah, apa kata Nabi? Maka kata para ulama menjelaskan hadis tersebut, umat muslim harus punya perhatian terhadap nilai Islam, terhadap syariat Islam, terhadap hukum agama. Bukan kita yang menghilangkannya. Ini kita yang tak suka dengan syariat Islam. Kita yang tak suka dengan nilai agama. Ini akhir zaman. Sekarang ini Bapak Ibu, kita deklarasi saja sekarang. Kita ini sudah mau masuk di akhir zaman. Bahkan sudah ada yang berani mengatakan kita ini sudah di akhir zaman. Kenapa begitu? Begitu semua yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, hampir semuanya terbukti. Hanya tinggal menunggu saja. Kalau kita tak bersiap, kalau kita tak mau mengakui diri kita, kalau kita tak mau istiqamah, habis kita yang ikut. Maka kata Allah dalam Al-Quran, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ إِذًا أَنْتُمْ مِثْلُهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ, kata Allah. Kalau kita tidak berposisikan pada posisi yang baik, tidak berpegang teguh dengan tauhid, tidak mau berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, mohon maaf, kita juga akan ikut arus. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya tergantung kepada kita, Bapak Ibu semua. Mau kemana arahnya? Kalau kita mau aman, ya kita ikuti. Kalau kita tidak mau aman, ya sudah. Tergantung kepada setiap orang di antara kita. Dan ini kondisi umat muslim hari ini. Kita lihat umat muslim hari ini. Seperti ilalang. Kemana angin ditiup, ke situ pergi arahnya, Pak. Kalau ke kiri angin bertiup, ilalang tadi ke kiri dia. Kalau ke kanan dia. Tak sanggup dia nak melawan. Dan inilah arus yang hari ini kita hadapi. Buruk arus tadi kita ikuti. Baik arus tadi kita ikuti juga. Jadi abu-abu kita sudah. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Maka kata Nabi, dalam riwayat yang lain kata Nabi, berpegang teguh dengan hukum, berpegang teguh dengan nilai agama, berpegang teguh dengan agama itu sendiri, itulah yang kelak bisa menyelamatkan kita. Maka Nabi menyampaikan 1400 tahun yang lalu, pegang Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, selalu berpegang teguh dengan itu, maka engkau tidak akan tersesat sedikit pun. Yang uniknya adalah sekarang itu banyak yang tersesat. Kenapa? Yang menganggap remeh Al-Quran. Ngaku muslim tapi nggak pernah baca Quran. Ngaku mukmin tapi nggak paham apa itu Al-Quran. Uniknya lagi, ada orang mengaku muslim, Al-Fatihah pun tak hafal. Itu parah apa tak parah? Generasi ke depan. Ibu pegang baik-baik, Bapak Ibu pegang baik-baik kata-kata saya nih. Kalau kita masih
bertahan dengan kondisi kita seperti ini, maka bisa dipastikan generasi 20-30 tahun yang akan datang tidak mengenal Al-Fatihah. Dan itu sudah kami temukan. Sudah kami temukan. Ada mahasiswa tidak hafal Al-Fatihah. Coba bayangkan. Masih mending tidak hafal Ustaz. Ini bersahadat pun tidak. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah, ini kondisi fenomena namanya Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan fenomena akhir zaman. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.